Guys, ada berita darurat nih. Baru banget masuk di grup WA RT gua. Katanya di dekat kampus ada penculikan anak. Udah 3 kali kejadian di minggu ini. Serem banget. Kayaknya mau langsung gue sebar aja deh ke grup angkatan kita. Hah? Serius loh, Tio? Info dari mana emang? Kok ngeri banget? Coba gue lihat videonya dulu deh. Jelas gambarnya nggak? Ada keterangan lokasi sama sumber resminya nggak? Jangan langsung asal percaya aja. Ya nggak tahu juga sih sumbernya dari mana. Tapi kan udah banyak yang share mal. Masa iya bohong semua? Mendingan waspada duluan gak sih daripada nantinya nyesel. Justru karena udah banyak yang share bukan berarti otomatis benar, Tio. Lo kok gampang banget sih percaya gitu aja tanpa mikir dulu? Udah, tenang dulu semua. Ini kok jadi berantem gini? Kalem dulu, jangan keburu panik sebelum jelas kebenarannya. Sobat Edukasi, teori komunikasi kali ini kita akan membahas topik tentang teori jarum suntik atau hypodermic needle theory pada media massa dengan judul Kata Siapa Media Nggak Berpengaruh. Nah Sobat Edukasi, apa yang baru saja dialami Tio itu adalah panik dan langsung percaya pada kabar yang beredar tanpa dicek dahulu. Itu adalah contoh nyata dari teori jarum suntik atau hypodermic needle theory. Teori ini menyatakan bahwa pesan dari media massa bisa langsung masuk ke pikiran audiens, kayak jarum suntik yang langsung menyuntikkan cairan ke dalam tubuh. Dalam prosesnya, media dianggap sangat perkasa, sedangkan kita sebagai penonton atau pendengar dianggap pasif, tidak kritis, dan langsung menerima informasi tersebut bulat-bulat. Namun, benarkah semua orang segampang itu dipengaruhi oleh media? Untuk memahami sejarah perkembangan teori ini, mari kita ikuti kembali kelanjutan obrolan mereka. Perhatikan baik-baik ya. Tapi emang dari dulu sifat media tuh bisa bikin orang langsung panik dan percaya masalah begini ya guys? Nggak salah sih yo. Tapi teori ini sebenarnya lahir dari konteks zamannya. Sekitar tahun 1920-an sampai 1940-an, pas masa Perang Dunia. Tokoh bernama Harold Laswell meneliti gimana propaganda perang lewat radio dan koran sukses besar mempengaruhi masyarakat karena waktu itu literasi medianya masih rendah. Oh, yang kayak kasus siaran radio fiksi War of the World tahun 1938 di Amerika itu ya, Drik? Yang cerita alien menyerang bumi, tapi disiarin kayak laporan berita beneran. Betul, Mar. Ribuan orang pada waktu itu langsung panik massal. Ada yang kabur dari rumah. Padahal itu cuma cerita fiksi. Pola responnya langsung, tanpa proses berpikir kritis. Mirip kayak Tio tadi pas baca grup WhatsApp. Buat edukasi, sejarah seperti propaganda Perang Dunia dari Harold Laswell hingga kepanikan massal akibat sandiwara radio tahun 1938 membuktikan mengapa teori jarum suntik itu sempat sangat dipercaya pada masanya. Namun seiring waktu, teori ini banyak dikritik karena audiens manusia tidak selamanya pasif. Peneliti bernama Paul Lazarsfeld kemudian menemukan konsep two-step flow atau alur 2 tahap. Konsep ini menjelaskan bahwa pengaruh media tidak langsung menyuntikkan semua orang secara rata, melainkan disaring terlebih dahulu oleh opinion leader atau orang-orang yang lebih kritis di suatu komunitas sebelum menyebar ke sekitarnya. Mari kita simak kelanjutan diskusi mereka. Berarti kalau di tongkrongan kita ini si Akmal yang jadi opinion leadernya dong. Soalnya dia yang nahan gua dan gak langsung percaya gitu aja. Hahaha, setuju. Daripada kita tebak-tebakan dan ikutan pasif kemakan info, mending sekarang kita verifikasi bareng-bareng kebenarannya di internet. Nah, bener kan dugaan gue? Ini berita lama yang didaur ulang. Lokasinya jauh dari sini. Dan sudah resmi dibantah di beberapa akun cek fakta. Fix hoax nih, Tio. Waduh, beneran hoax ternyata. Malu gue udah ikut panik
dan mau nyebarin tanpa mikir panjang. Thanks ya guys udah ngingetin. Sobat Edukasi, itulah pembahasan mengenai teori jarum suntik atau hypodermic needle theory. Teori ini mengingatkan kita bahwa media memang punya pengaruh besar terhadap cara berpikir kita, terutama kalau kita menerima informasi begitu saja secara pasif tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, jadilah pengguna media yang cerdas di era digital saat ini ya. Cek dulu sebelum percaya, dan pikir dulu sebelum menyebarkan. Jangan biarkan pikiran kita langsung disuntik oleh hoax yang beredar. Sekarang Sobat Edukasi sudah paham kan apa itu teori jarum suntik? Sampai jumpa pada pembahasan teori komunikasi berikutnya ya.